Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Saputra dengan NPM 251506112. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kue dari printer, yaitu menggunakan kue array aja. Di sini saya langsung jelaskan ke codingannya dari parameter sini. Parameter kelas kue printer itu buat ngedefinisin aja buat kelas bernama kue printer yang digunakan untuk mengelola si antrean printer menggunakan kue array yang tadi saya sebutkan. Lalu di sini ada di definisinya init. Definisi init ini fungsi konstruktor yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Jadi itu kayak max size-nya itu di sini ada 10. Jadi max size 10 ini artinya kapasitas default queue-nya itu adalah 10 data. Lalu di Python-nya ini, lalu di self max ini ada max size-nya 10. Self max sendiri nanti bakal ke recall atau dipanggil diri sendiri jadi max size, self max, self queue, non self max. Menyimpan kapasitas maksimum kue ke variabel max. Lalu self kue-nya ini untuk non self max ini non sendiri itu untuk membuat array kosong aja sebanyak kapasitas kue yang diminta. Lalu di contoh jika max itu ada 5, antara non-nonnya itu ada 5 di bagian tanda kurung ini. Untuk self front-nya min 1, self rear min 1, front untuk yang depan, rear untuk yang belakang, dan min 1 itu nandain rear kue, nandain kue-nya masih kosong di depan maupun belakangnya. Langsung ke bagian definisinya empty, return chevron sama dengan satu ini untuk membuat fungsi untuk mengecek apakah kuenya kosong. Jadi ntar bakal di call kalau misalnya kosong, return ke chevron sama dengan min satu. Jadi ntar dari definisi is empty-nya self sendiri kalau misalnya itu true dia bakal langsung ke return ke chevron yang paling depan itu ada di min satu yang variabel indeks paling depan. Lalu di situ jika definisi empty-nya tidak dijalankan, maka akan di uh, salah. Jadi jika user meminta pengecekan di bagian tambahkan antrian, di situ akan ada bagian divisi def is empty sama def is full. Dua-dua bakal dicek. Kalau def is empty yang saya jelaskan tadi, def is full ini self-nya itu parameternya sendiri ada return juga. Jadi ntar self rear-nya bakal lari ke belakang di indexing di belakang di put 1 self sama dengan max ini untuk circular queue-nya sih. Jadi kayak menggunakan efek looping jadi ntar self max ini agar kembali ke array jika sudah di ujung, jika posisi berikutnya sama dengan front berarti queue-nya penuh. Lalu ada di definisi tambah dokumen ini fungsinya untuk menambahkan dokumen ke antrean aja kayak entar dari user itu diminta seperti isi dokumen itu apa yang ingin di print namanya apa jadi dia ntar tetap pakai aturan FIFO first in first out. Lalu di sini print antrean print penuh kalau misalnya enggak bakal ke return dia ke bagian definisi ke bagian menu utama yang ada di definisi main. Lalu di sini if self is full, jadi ngecek apakah kuenya penuh, lari ke definisi is full lagi tadi, terus dia juga ngecek di is empty-nya, jadi pakai definisi def is empty-nya juga jalan di sini if self dot is empty, self front-nya 0, self rear juga 0, jadi depan belakangnya 0. Jadi data pertama akan masuk ke indeks pertama. Untuk else-nya di sini ada self rear, self rear 1, self max. Presentasi sama kayak tadi untuk rear maju satu langkah, jadi menggunakan modul agar circular agar looping. Lalu di sini ada dev cetak dokumen self. Dev cetak dokumen self sendiri itu ada fungsi untuk mencetak dokumen paling depannya. Lalu ada if self is empty, ngecek apakah kuenya is kosong lagi kayak definisi is empty tadi. Print aja kalau misalnya tidak ada dokumen, ntar kalau misalnya sudah di print dia bakal kelihatan ke menunya. Lalu di sini print kalau if-nya enggak terjadi dia bakal ke if else kedua yaitu ada print cetak dokumen self queue-nya dicetak sendiri. Untuk data diambil dari posisi front karena queue-nya memakai FIFO first first out. Lalu tuh untuk if self frontnya ada self rear paling belakang ngecek apakah hanya ada satu atau dua data di queue-nya di antrian. Lalu self front self rear sama kayak tadi aja untuk pengecekan queue-nya dikosongkan kembali. Lalu di sini ada self front, self max, kalau maju ke data berikutnya, def let antrian self, if self is empty, print antrian printer kosong,
Fungsinya untuk menampilkan seluruh isi antrean aja. Lalu if service empty, free antrean print penuh, mau cek apa kuenya kosong. Udah di sini bagian print daftar dokumen aja, nambahkan judul antreannya. Lalu di variabel ini dimulai dari posisi front, self front yang depan. Habis itu while true. Jadi kalau misalnya if-nya nggak jalan, dia langsung lari ke while true-nya ini. Jadi perulangannya itu kalau while true tambah batas untuk menampilkan data queue-nya. Jadi print ini untuk menampilkan isi queue satu persatu aja sih yang tanda kutip sama strip satu ini. Indeksnya, if i-nya, indeks self-nya yang belakang. Maksudnya jika sudah mencapai rear atau paling belakang maka perulangannya dihentikan. Lalu ada definisi dokumen, ini belum ya. Indeks yang sama dengan i plus 1 persentase self max ini untuk indeks maju satu langkah aja sih secara circular atau secara loopingnya. Lalu itu ada definisi dokumen terdepan, self aja, fungsi untuk dokumen paling depan. Jadi itu ada di keempat ya. Ya keempat, kalau misalnya disuruh memasukkan keempat, ketiga, dokumen terdepan akan terpanggil. Langsung aja if self is empty-nya, ngecek juga empty apa enggak. Habis itu menampilkan pesan jika kuenya kosong, print antaranya kosong, kalau enggak return langsung dokumen berikutnya yang kalau misalnya antaranya kosong, dokumen berikutnya akan di print oleh definisi dokumen terdepan. Lalu ada definisi mana sendiri, di sini definisi mana itu untuk uh, interface ya, untuk menunya langsung ke user. Definisi main printer sesuai sama dengan kue printer. Lalu di sini untuk membuat objek aja sih menemukan kue bernama printer. Lalu Pythonnya itu pilih 0 variabel untuk menyimpan pilihan menu user, perulangan, while pilih dan sampai 5 perulangannya jadi memilih menunya ada 5. Yang pertama itu ada tambah dokumen, kedua cetak dokumen, 3 lihat dokumen, tambah antrean, 5 keluar. Jadi ntar ini yang bakal ditampilkan di bisa masuk ke bagian try ini. Buat di Python tuh cuma untuk digunakan buat menghindari error input. Jadi ntar di mana user tuh menginputkan variabel lain selain integer. Pilih integer sebagai input, pilih menu, menambahkan pesan kalau misalnya user nggak input integer berupa integer atau angka yang terdapat di bagian opsinya, maka akan di print except value error sama dengan print input harus angka continue. Lanjut lagi, habis itu if pilih satu maka user memilih menu satu, ntar input nama dokumennya, habis itu memanggil fungsi untuk tambahan untuk dokumen. Lalu jika user memilih else if ke pilihan kedua, printer jika user memilih menu 2, memanggil fungsi cetak dokumen. Jadi ntar user akan mencetak dokumennya dari sistem. Jadi ntar indeks yang paling depan tadi atau dokumen paling depan tadi akan hilang dari antrean. Lalu dokumen terdepan akan cek dokumen terdepan tanpa menghapus dokumen terdepannya ada di elif pilih sama dengan 3. Untuk elif pilih yang 4 ini dia itu menampilkan seluruh antrean aja. Elif pilih 5 dia langsung keluar dari program selesai di printannya inputannya. Habis itu jika user tadi menginput integer tetapi bukan selain angka 1 sampai 5 ini, maka yang akan terjadi else print menu tidak tersedia dan langsung di break, harusnya langsung di break. Saya bisa tambah di break, jadi ntar langsung else print menu tidak tersedia. Untuk if name ini sih buat memastikan aja program yang dijalankan pertama itu adalah menu main. Terus sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, saya dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.